Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita mulai pelajaran hari ini ya. Baik Pak. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Selesai. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Sudah ada bukunya semua? Sudah Pak. Jadi saya tidak akan panjang lebar di sini. Saya cuma akan menerangkan atau menjelaskan intinya saja ya. Yang dimaksud interaksi sosial ini adalah kemampuan seorang individu untuk berinteraksi dengan individu yang lain melalui kontak atau komunikasi. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, jadi itu yang dinamakan interaksi sosial. Dan yang kedua dalam buku itu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ini ada 4 faktor. Yang pertama faktor imitasi, dan yang kedua faktor sugesti, yang ketiga faktor identifikasi, dan yang keempat faktor simpati. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri, ya bisa dipahami sendiri. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Yang ketiga yaitu proses interaksi sosial. Nah, interaksi sosial merupakan hal yang paling unik yang muncul pada diri manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kenyataannya tidak dapat lepas dari interaksi antar mereka. Interaksi antar manusia ditimbulkan oleh bermacam-macam hal yang merupakan dasar dari peristiwa sosial yang lebih luas. Kejadian dalam masyarakat pada dasarnya bersumber pada interaksi sosial individu dengan individu lainnya. Dapat dikatakan bahwa tiap-tiap orang dalam masyarakat adalah sumber dan pusat efek psikologis yang berlangsung pada kehidupan orang. Dan yang keempat di sini syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial yakni ada 2 faktor. Yang pertama ada kontak sosial dan yang kedua ada Komunikasi Bapak. Baik, sebelum materi dilanjut, apakah ada pertanyaan tentang materi ini? Baik Pak, saya mau izin bertanya. Ya, silakan adik Kasim. Begini Pak, saya pernah dengar yang namanya delusi Pak. Kenapa kok delusi itu tidak termasuk faktor interaksi sosial Pak? Begitu pertanyaan saya. Delusi. Ya. Kenapa delusi itu tidak termasuk interaksi sosial? Yaitu karena pertama, saya beritahu dulu nama panjangnya adalah delusi erotomia, yaitu penyakit psikologis. Yakni orang yang terlalu mengidolakan artis dan menganggap artis tersebut memiliki perasaan yang sama kepadanya. Seperti contoh, seorang mengidolakan artis Korea atau K-pop itu, ada yang tahu tentang army gitu katanya penggemarnya K-pop ya. Yang laki-laki ya itu jawabannya itu ya. Terima kasihnya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, ada yang belum paham tentang ini. Sebelum saya lanjut ke materi nanti. Saya ya sendiri. Ya. Jadi ini Pak, ini tentang membahas komunikasi tadi Pak. Dalam komunikasi sekarang itu ada komunikasi tentang elektronik Pak. Ya. PI. Nah itu apa bisa dikatakan interaksi sosial juga? Ya, komunikasi meliputi elektronik. Ya, itu bisa dikatakan interaksi sosial atau tidak? Begitu pertanyaannya. Iya, betul Pak. Ya, menurut saya itu bisa dikatakan interaksi sosial karena di sini
komunikasi. Yang dimaksud komunikasi itu adalah hubungan. Nah, kita melakukan hubungan itu dengan cara apa saja, yang penting ada kaitan atau hubungan. Iya. Iya. Cukup Pak. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Udah ada ya? Cukup Pak. Cukup kan? Berikutnya. Yang poin B ini kematangan emosi. Bisa dibaca sendiri ya di akhirnya. Ya Pak. Saya cuma menerangkan tentang inti-intinya saja. Emosi yang dinamakan emosi adalah perasaan atau afeksi yang dapat melibatkan rangsangan psikologis seperti denyut jantung yang cepat. Maksudnya marah-marah gitu. Kan sudah paham semua itu yang marah gitu ya. Ya. Emosi dirumuskan secara variasi oleh para psikolog dengan orientasi teoris yang berbeda-beda. Namun dengan penyesuaian umum bahwa keadaan emosional merupakan suatu reaksi kompleks yang mengait satu tingkat tinggi kegiatan dan perubahan-perubahan secara mendalam. Paham ya semuanya ya? Paham. Yang kedua yakni ciri-ciri kematangan emosi. Yaitu ciri-ciri kematangan emosi yang pertama dapat menerima keadaan dirinya maupun orang lain sesuai dengan objektifnya. Ngerti ya? Ya. Yang kedua pada umumnya tidak bersifat impulsif, dapat mengatur pikirannya dalam memberikan tanggapan terhadap stimulus yang lainnya. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni kematangan emosi remaja. Nah, anak laki-laki dan perempuan dikatakan sudah mencapai kematangan emosi bila pada akhir masa remaja tidak meledakan emosinya di hadapan orang lain. Maksudnya bisa mengontrol emosi itu. Ya. Berarti kan yang dimaksud bisa mengontrol emosi. Ya. Tidak emosi dalam kegiatan. Yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara yang lebih cepat diterima. Yang ketiga, yakni poin C ya, kecerdasan sosial. Ada yang sudah tahu tentang kecerdasan sosial itu apa? Kurang tahu. Kecerdasan sosial yang dimaksud kecerdasan sosial yakni kecerdasan sosial atau sosial adalah kemampuan individu untuk berfungsi secara efektif dalam relasi dengan orang lain. Kecerdasan sosial merupakan rujukan tepat bagi kecerdasan yang tidak hanya tentang relasi kita dengan orang lain, namun dalam relasi itu. Kecerdasan sosial bisa diintegrasikan sebagai sebuah kombinasi dari dasar mengerti orang, salah satu strategi kesadaran sosial, dan paket kemampuan untuk berinteraksi secara sukses dengan orang lain. Yang kedua yakni unsur-unsur kecerdasan sosial. Unsur-unsur kecerdasan sosial meliputi kesadaran sosial, fasilitas sosial, dan enggak cuma itu ya. Ya. Mungkin cukup itu materi hari ini ya. Dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kecerdasan sosial. Karena waktunya sudah jam istirahat nih ya, jadi saya cukupkan dulu materinya. Terima kasih sudah menghadiri mata pelajaran saya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Jeda. Baik adik-adik, sebelum saya mengakhiri mata pelajaran hari ini ya, saya akan ngasih kalian tugas, yaitu di halaman 24 kalian pelajari dulu, kalian pahami. Terus yang di halaman 25 itu ada soal ya, itu kalian kerjakan. Terus minggu depan kita bahas bersama ya. Ya Pak. Paham semuanya? Ya. Sudah, saya akhiri pelajaran ini. Terima kasih kehadirannya. Ya. Kita doa dulu sebelum mengakhiri pelajaran. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.